Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang santri tewas diduga akibat dianiaya di pondok pesantren. Ratusan warga yang tidak menerima bansos beras menyegel kantor desa. Berburu baju lebaran sebelum puasa. Sungguh memprihatinkan, setelah hampir 10 tahun rusak parah, jalan penghubung antar dusun di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat belum juga diperbaiki. Setiap hari, warga melintasi jalan tanah dan berbatu sepanjang lebih kurang 5 km yang terjal dan curam. Jalan rusak ini berisiko menyebabkan kecelakaan bagi warga yang mengendarai motor. Para petani sulit mengeluarkan hasil panen mereka. Selain jalan rusak, sebuah jembatan di jalur ini ada yang ambrol dan belum diperbaiki. Mohon dibenerin secara cepat gitu. Kasihan juga yang anak-anak yang bawa motor biar nggak jatuh gitu kan. Emang sering ada kejadian jatuh motor? Ini kan minggu kemarin di bawah gitu jatuh. Sudah berapa lama Bu jalan ini rusak seperti ini? Lebih dari 6-8 tahunan lebih lah. Mengajukan proposal? Sudah berkali-kali kami mengajukan proposal. Namun tidak ada respon ya Pak? Ya bukan tidak ada, tapi belum ada. Karena itu kan satu-satunya akses untuk masyarakat. Nah jadi ya sangat sering terjadi kecelakaan. Yang mana kecelakaan motor yang utama. Mobil pun udah berapa kali terjadi mundur dan slip. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera memperbaiki jalan dan jembatan karena jalan ini juga penghubung ke tempat wisata Bawang Bakung. Tempat wisata alam itu kini sepi pengunjung dampak jalan yang buruk. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Puluhan warga desa Kembang Tanjung dan Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa pagi bergotong royong memperbaiki jalan Sumatera lintas tengah di desa mereka. Perbaikan secara swadaya ini sebagai aksi protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan di desa ini. Perbaikan jalan dibantu aparatur kecamatan, polisi, dan tentara di daerah ini. Warga dan aparat menutup lubang-lubang yang menganga di tengah jalan dengan semen beton. Tujuannya supaya jalan berlubang ini tidak menimbulkan petaka bagi pengendara motor dan mobil. Dari jalan yang bergelombang sampai dengan Kalibalangan, mudah-mudahan ke depan pimpinan melalui balai dapat segera melakukan perbaikan jalan. Mungkin indikasinya dari curah hujan dan banyak kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan di Sumatera, terutama Kecamatan Abung Selatan. Jadi sering ada kejadian akan tunggal. Masih sering kecelakaan. Langkah-langkah kami supaya lubang kami cukup untuk sementara. Kita himbau untuk masyarakat yang melintasi jalan di Sumatera wilayah Abung Selatan berhati-hati. Material beton untuk perbaikan jalan dibeli dari hasil iuran warga dan aparat. Mereka mendesak pemerintah khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN segera memperbaiki jalan Sumatera lintas tengah yang banyak rusak dan bergelombang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Seekor buaya sepanjang sekitar 3 meter ditangkap warga desa Duta Yosomulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Selasa pagi. Buaya ditangkap menggunakan jala yang biasa untuk menangkap ikan. Menurut warga, buaya tersebut diburu sejak malam hari karena terpergok memangsa ayam. Pengejaran buaya hingga siang hari dan akhirnya bisa ditangkap. Kemunculan buaya di irigasi desa ini meresahkan dan dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan petani dan warga. Makan ternak warga, terus malam itu digiring ke sawah, menurut kanal ini, perairan ini, kolektor. Dari kolektor terus siangnya dikejar lagi, nyampe ke sini kena jala pakai waring itu bisa kena jala, baru terus diangkat, ditarik sama masyarakat, terus diangkat ke ini tanggul, baru diikat. Terus banyak ternak juga yang di pinggir-pinggir kolektor, yang jelas sangat dikhawatirkan kalau pihak pemerintah tidak segera menurunkan tim yang bisa untuk memindahkan buaya tersebut. Masih ada nggak sih buaya itu selain itu, Mas? Masih banyak yang di dalam kolektor tadi. Masih ada 3 yang lebih besar dari yang udah dipegang. Buaya yang ditangkap tidak dibunuh oleh warga. Setelah ditangkap, buaya diikat kaki dan mulutnya, kemudian dilepas liarkan lagi ke habitatnya di Sungai Waipidada yang jauh dari permukiman. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Menjelang Ramadan, sejumlah toko busana di Bandar Lampung mulai ramai diserbu pembeli. Di antaranya di kawasan pertokoan di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kedaton. Mereka umumnya membeli perlengkapan untuk sholat tarawih, seperti mukena dan baju koko. Namun para pembeli terbanyak justru sedang berburu baju untuk Lebaran. Wah, padahal Lebaran masih lebih dari 1 bulan lagi ya. Mereka yang sedang berburu busana Lebaran mengatakan, jika membeli sekarang harganya masih terjangkau dibanding saat beberapa hari menjelang Lebaran yang biasanya naik hingga 3 kali lipat. Selain itu, pilihan busana yang sedang tren juga kini masih banyak pilihannya. Iya, nyari baju buat Lebaran. Kan masih lama Lebaran ya, Mbak? Iya sih, cuma biar nggak kehabisan stok sama nggak ketinggalan tren juga. Jadi nyarinya dari sekarang aja. Ini tren apa yang paling Mbak suka nih? Yang lagi aku ambil ini dia enak sih dilihatnya, bahannya dingin. Soalnya dari spandek sama ada action tali di sininya, jadi lebih modis, lebih ke cewek banget gitu. Gamis apa ini Mbak namanya? Ini namanya gamis Al-Maturidi sih Kak. Menurut pengelola toko, tren busana Lebaran tahun ini masih didominasi gamis warna kalem atau soft dengan berbagai motif. Ada motif polkadot, garis-garis hingga bunga-bunga dengan harga antara 300 sampai 700 ribu rupiah per buah. Untuk tahun 2024 ini tema Ramadan kita diangkat dari Uzbekistan, di mana di sana tanah kelahiran para cendekiawan Islam. Untuk tema busana kita tahun 2004 itu ada temanya dari Al-Bukhari, Al-Maturizi, Abu Mansur, serta Al-Khawarizmi. Nah, tema-tema ini kita angkat sebagai bentuk cinta kita terhadap Islam dan juga motif-motif yang ada di Uzbekistan yang sangat menarik. Mukena renda berbahan satin masih jadi incaran konsumen karena terkesan elegan dan mewah. Sementara untuk hijab yang kini sedang tren adalah hijab Malaysia hingga pasmina. Harga hijab masih cukup terjangkau dan banyak pilihan untuk dipadu-padankan. Bagaimana? Anda juga tertarik untuk berburu baju Lebaran sekarang? Pemirsa, tren Ramadan 2024 ini masih didominasi dengan warna-warna yang cenderung soft seperti ini. Seperti yang saya kenakan, ini adalah gamis Al-Khawarizmi. Berbahan polirayon yang sangat lembut dan juga sangat nyaman digunakan.
serta dipadukan dengan hijab crinkle, dijamin akan menambah kesan mewah, elegan, dan juga pastinya trendy yang akan menyempurnakan penampilan Anda di Ramadan serta Idul Fitri 2024 nanti. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.